Pagi itu biasa saja. Sampai Karin datang membangunkanku dengan cara paling brutal. Tapi aku tak tahu. Satu pagi yang kacau ini akan menjadi awal dari hari paling mengaduk perasaan dalam hidupku. Persahabatan, cinta, mantan, dan sebuah ciuman tak terduga. Semuanya berpadu dalam satu hari. Siapakah yang sebenarnya aku cintai? Dan apakah sahabat bisa jadi belahan jiwa? Rara, bangun. Aku merasakan tubuhku diguncang-guncang dengan kuat. Aku mencoba membuka mataku yang seperti dilem dengan kuat. Dengan samar, aku melihat sosok yang sangat aku kenal. Karin, sahabatku. Duh, Karin, gua ngantuk banget sumpah. Lu ngapain sih pagi-pagi buta ngebangunin gua begini? Protesku panjang lebar. Ini udah siang, Ra. Bangun, woi. Buruan, sana ke kamar mandi minimal cuci muka, kek. Perintahnya. Yang aku tanggapi dengan menutup kupingku dengan bantal. Ih, lu tuh ya, gue jauh-jauh kesini buat lu, tapi lu malah tidur. Entar kalau gue udah nikah, lu bakalan susah ketemu gue. Repotnya lagi. Tapi aku tanggapi dengan pura-pura tertidur. Tiba-tiba, aku merasakan gemericik air mengenai tubuhku. Aku refleks terbangun, ternyata Karin menyiramku dengan air dari gelas di samping tempat tidurku. What the ergeh, Karin gila lo. Ekstrim banget sih jadi orang. Bangun kan lo. Sekarang cus, masuk kamar mandi, cuci muka, terus sikat gigi. Kalau nggak gue mandiin lo di kasur lo sekarang. Ancamnya. Dengan muka ditekuk dengan malas, aku beranjak dari kasurku dan masuk ke kamar mandi. Kepalang tanggung aku mandi sekalian. Setelah mandi, aku mencium masakan di kamarku. Ternyata Karin membawakan sarapan untukku ke kamar. Dia memang selalu baik. Aku dan Karin bahkan lebih dari sahabat. Kami begitu akrab. Begitupun dengan orang tua kami. Orang tua Karin adalah orang tuaku juga. Begitu juga sebaliknya. Tuh kan kalau udah mandi cantik. Sarapan dulu nih, pujinya. Nyebelin loh. Lo tahu gak seharusnya gue kemarin libur? Tiba-tiba bos gue nelpon nyuruh langsung OTW ke kantor buat meeting sama bule-bule Wyman Parish itu. Sampai jam 12 malam baru kelar. Sekarang lo pagi-pagi mengacaukan hari libur gue juga. Oh God. Aku mengomel panjang sambil merengut sambil menyendok nasi goreng plus telur mata sapi setengah matang favoritku. By the way, lu ada angin apa kesini pagi-pagi? Bukannya kemarin lu udah fitting baju? Kataku sambil tetap memakan sarapanku. Karin mendesah. Kayaknya gue mau batalin pernikahan gue sama Dion, Dera. Aku refleks terbatuk-batuk. Aku menyingkirkan sarapanku karena seketika moodku hilang. What? Lu serius? Jangan bercanda, Derin. Cuman, gue gak bercanda, Ra. I'm so serious. Makin kesini, gue makin ngerasa udah gak nyaman sama Dion. Alasannya? Dion tuh sekarang beda, udah gak kayak dulu lagi. Dia sekarang cuek, jarang ngabarin. Sekalinya ngabarin ngajak berantem. Gue lagi yang disalahin. Gue lagi yang dimarahin. Dia bilang udah dewasa. Tapi sikapnya jauh dari dewasa. Cuman gara-gara itu. Mungkin, katanya ragu. Ya ampun Karin, pernikahan lu itu 2 bulan lagi, right? 2 bulan lagi. Dan lu bilang mau batalin pernikahan lu seenak udah lu? Jangan ngaco deh. Persiapan pernikahan udah 80%. Tapi guenya gak siap, Pra. Gue gak bisa bayangin tiap hari gue harus berantem. Gue yang selalu harus ngalah ngadepin sikap dia. Oh my God, gue gak bisa bayangin. Rin, ini bukan cuman karena sikap Dion yang berubah mendadak kan? Lu yakin ini gak ada sangkut pautnya sama Rian kan? Aku menyelidik menatap wajah Karin dengan tajam. Karin pucat. Sudah aku duga. Udah gue duga pasti karena Rian juga. Aku menepuk keningku. Gak gitu, Ra. Rian bukan alasannya. Oke, Rian emang lebih perhatian daripada Dion.
lebih care, lebih peduli. Waktu kecelakaan dia yang gendong gue terus bawa gue ke rumah sakit. Tapi bukan itu. Terus apa? Semenjak Rian nyatain cinta sama lu jadi ngebanding-bandingin Rian sama Dion. Aku menggenggam tangan sahabatku ini seolah menyalurkan kekuatan. Karin sebagai sahabat lu, gue cuman mau nasihatin lu, ngasih lu sedikit pencerahan. Habis ini, terserah lu mau pilih yang mana. Kata orang dulu, semakin tinggi status sebuah hubungan, maka akan semakin tinggi juga badai cobaan itu bakalan datang. Gue tahu, lu pasti udah mikir mateng-mateng sebelum nerima lamaran dia kan. Lu jauh mengenal Dion dibanding gue. Tapi gue yakin Dion serius sama lu. Buktinya dia berani melamar lu kan. Dan si Rian yang bilang dia udah cinta sama lu dari dulu, tapi gak berani nembak. I say to you, it's bullshit. Masalah dia mau cinta sama lu dari dulu apa enggak. Bukan urusan lo, itu derita dia. Mengenai Dion yang sikapnya udah mulai beda, mending lu omongin berdua. Gue cuman gak mau lu salah pilih itu aja. Aku menghapus air matanya. Terima kasih Ra, lo udah kayak guru spiritual gue. Dia tersenyum ngeledek. Mulai deh. Aku mulai sebal. Lu dapet kata-kata dari mana? Bagus banget. Padahal kan gue tahu kisah cinta lu berantakan. Ejeknya. Shut up. Terus kenapa lu minta bantuan gue kalau gue aja gak bisa becus jagain hubungan gue? Karena lu gak pernah mau gue tersakiti. Karin memandang mataku dan memelukku. Gue sayang sama lu, Rin. Lebih dari sahabat. Lu kakak gue yang paling the best. Dan lu adik gue yang paling pinter, thank ya. Dia tersenyum manis. Everything for you. Aku mencubit pipinya. Karin sudah pulang dari setengah jam yang lalu. Sedangkan aku masih duduk memandangi gerimis di jendela kamarku. Entah apa yang aku pikirkan sekarang. Karin sebentar lagi akan menikah. Bagaimana denganku? Aku bahkan tidak punya pacar. Setelah dia, laki-laki yang membuatku belum bisa membuka hati untuk siapapun sampai saat ini. Aku mengambil piring dan gelas bekas sarapanku tadi dan membawanya ke dapur. Sepi. Mama kemana ya? Mungkin arisan, pikirku. Aku pun mencuci piring. Setelah piring yang aku cuci bersih, aku memutar tubuhku dan... Aku terkejut kaget melihat seseorang yang entah kapan berdiri di belakangku. Piring dan gelas yang tadi aku pegang otomatis terjatuh dan menimpa kakiku. Devan. Lo apa-apaan sih, gak lucu tahu nggak? Aku ketakutan setengah mati karena kaget. Jantungku berdegup kencang. Sorry Ra. Gue nggak bermaksud gitu. Ya ampun, kaki lo berdarah, sini gue obatin. Tanpa minta izin dulu dia menggendongku. Devan adalah sahabatku juga, kami sangat akrab. Tapi saat ini benar-benar dekat. Dia membawaku ke ruang tamu yang letaknya agak jauh dari dapur. Aku merasakan jantungku berdegup sangat kencang. Ini pertama kalinya aku sedekat ini dengannya. Aku bisa mendengar deru napasnya yang berat dan degup jantungnya. Ini pasti karena gue masih kaget, makanya gue jadi deg-degan batinku. Devan meletakkanku di kursi panjang dengan sigap. Dia mengambil kotak P3K dan membersihkan lukaku. Au! Pelan-pelan, Van. Aku meringis saat Devan membalurkan obat merah di jari kakiku. Maaf ya Ra, gue bener-bener gak bermaksud bikin lo luka, katanya dengan wajah merasa bersalah, yang menurutku malah bertambah tampan. Gak apa-apa. Lo kapan balik dari Singapura? Kemarin. Gue udah kesini kemarin. Tapi kata nyokap lo lembur. Tumben. Tahu tuh si bos. Gila ya. Hina banget gue bangun pagi di hari Sabtu gara-gara telepon dari si bos nyuruh gue meeting sama bule-bule yang bahasa Inggrisnya belepotan. Gue itu ya kalau weekend itu ngantornya di mall. Oleh-oleh gue mana?
Setelah puas aku menumpahkan kekesalanku, aku masih ingat janji Devan untuk membelikan sesuatu untukku. Ingat aja lo. Wajib dong. Apa yang lo bawa? Tas baru apa baju dari desainer terkenal? Lo tahulah ya. Di Singapura itu surganya belanja setelah Paris. Nih, dia memberikan sebuah kotak yang merah. Ini apa? Lo lagi nggak berencana buat ngelamar gue kan? Tanyaku heran. Dia menoyor kepalaku. Emang kalau gue lamar lo mau? Dia menatapku. Aku jadi kikuk sendiri. Gue buka ya. Aku mengalihkan pembicaraan. Dengan hati-hati aku membukanya dengan jantung yang berdebar-debar. What? Apa yang sebenarnya aku harapkan? Ternyata isinya adalah sebuah gelang yang dipenuhi manik-manik berwarna biru laut. Ada berbagai jenis kerang kecil dan patung kecil mirip Putri Duyung dan Neptunus. Cantik sekali. Van, ini cantik banget. Aku terharu. Gue awalnya bingung mau ngasih oleh-oleh apa. Tapi pas lihat gelang ini gue jadi inget lo. Lo kan terobsesi banget sama yang berbau laut. Aku menangis haru. Devan sangat mengerti aku. Aku ingat dulu sekali saat kami masih ingusan dia memberikanku sebuah kerang yang bentuknya seperti trompet. Devan bilang kita bisa mendengar laut jika benda itu diletakkan di telinga kita. Aku mencobanya dan entah kenapa memang seperti terdengar seperti laut. Aku menyukai pantai. Laut, ombak, anginnya semuanya. Sampai tiba buku, perahu kertas. Rilis dengan membaca itu aku merasa bahwa Kugi dan aku punya banyak kesamaan. Please jangan menertawakanku. Di usiaku yang kini sudah cukup dewasa. Tapi aku masih percaya bahwa Neptunus itu ada. Teman-temanku yang lain mungkin akan menertawakanku. Tapi tidak dengan Devan dan Karin. Mereka malah dengan semangatnya memberiku hadiah berbau laut. Aku refleks memeluk Devan dengan erat. Dia pun membalasnya. Tiba-tiba aku tersadar dan melepaskan pelukanku. Sorry. Aku berkata lirih. Nggak apa-apa. Katanya sambil mengelus-elus rambutku. Hari ini pernikahan Dion dan Karin dilaksanakan. Mereka seperti raja dan ratu di pelaminan. Sementara aku dan Devan berdiri tidak jauh di antara mereka. Mereka cocok ya, Van. Apalagi Karin cantik banget. Aku menyenggol Devan dengan sikuku. Lo juga cantik kok. Banget. Katanya merangkul bahuku. Aku dan Devan malam ini menggunakan baju dengan warna yang sama biru laut. Si Devan pasti sengaja nyama-nyamain. Dia kan tahu warna favoritku. Jika orang yang tidak tahu ada apa dengan aku dan Devan, pasti akan mengira kami pacaran. Padahal kami hanya sahabat. Sahabat yang sangat dekat. Hai Ra, apa kabar? Aku menoleh dengan cepat ke arah sumber suara itu. Genta mantanku yang sangat aku benci. Oh ya, hanya dia mantanku. Pacar pertamaku. Yang membuat aku kapok membuka hati untuk siapapun. Di sampingnya berdiri wanita cantik yang dengan anggunnya memeluk tangan Genta. Hai Tia, apa kabar? Is long time no see you. Aku berbasa-basi. Ingin rasanya aku menumpahkan kuah rendang ke wajahnya. Baik. Oh ya, kenalin. Ini tunangan gue. Dia menunjuk wanita sebelahnya yang tersipu malu. Oh hai, kenalin, ini cowok gue. Aku refleks memperkenalkan Devan karena hanya ada dia di sampingku. Devan refleks menoleh ke arahku. Aku menatapnya dengan tatapan minta tolong. Masa sih kok gue nggak yakin? Si Genta ini benar-benar mau aku ceburin ke kolam renang penuh darah. Biar lo yakin gimana? Tantangku. Cium dia di sini sekarang. Genta ini sepertinya sudah tahu dari gelagatku kalau Devan ini bukan pacarku. Dia menantangku. Aku menarik kepala Devan yang memang agak tinggi dariku walaupun aku saat ini menggunakan high heel dan mencium bibirnya 3 detik. Devan yang tidak siap jelas terkejut dan aku pun merasa grogi setengah mati.
Ya Tuhan, ciuman pertamaku didapatkan sahabatku sendiri. Udah lihat? Puas? Aku mencoba menahan debaran jantungku. Udah, gue jadi yakin dia cowok lo. Kemudian Genta pergi. Syukurlah. Aku menarik napas lega. Devan menarik tanganku menjauh dari pesta. Mati aku. Maksud lo apa sih, Ra? Lo nyium gue di depan semua orang dan bilang gue cowok lo. Gini Van. Gue minta maaf. I'm so sorry. Tapi jujur gue refleks. Gue gak ada maksud. Aku mencoba menjelaskan. Maksud lo? Dia menatapku tajam tatapan marah. Oke, lo bilang gitu ke Genta supaya lo gak kalah dari dia kan? Gak nyangka gue lo tega giniin gue. Van, denger dulu. Aku mencoba menjelaskan. Gue gak nyangka lo cewek murahan yang bisa cium cowok yang bukan pacar lo di depan umum. Plaa. Aku refleks menamparnya. Hatiku sakit saat dia mengatakan ini. Kata-kata yang begitu menyakitkan. Lo cowok pertama yang gue cium. Dan gue gak pernah mencium cowok kalau gue gak punya perasaan apa-apa. Aku hendak pergi tapi Devan menahanku dan menjatuhkanku di dalam pelukannya. Maafin gue, Ra. Jujur gue udah cinta sama lo dari dulu tapi gue takut. Lo nolak gue dan persahabatan kita hancur. Gue juga cinta sama lo, Van. Aku mempererat pelukanku. Lo nyadar gak tadi semua orang ngelihatin kita? Aku melepaskan pelukanku dari Devan. Serius? Duh, malunya ah. Aku baru menyadari apa yang aku buat. Mana di sana ada papa sama mama lagi, my God. Lo harus tanggung jawab. Devan menatapku dengan senyum mencurigakan. Hah, maksudnya? Dia tidak menjawab tapi malah menarikku ke tempat pesta. Naik ke atas panggung tempat band yang sedari tadi mengiringi resepsi ini. Dan mengambil mic. Devan menggenggam tanganku dan berlutut. Oh my God, tubuhku lemas. Panas dingin. Mutiara Atifah, maukah kamu menjadi sahabatku? Sahabat hidupku. Mengarungi rumah tangga bersamaku sampai ajal memisahkan kita. Dia menatapku. Aku tak bisa menjawab apa-apa, semua mata sekarang tertuju kepada kami. Aku menoleh kepada mama yang sudah banjir air mata terharu melihat anak semata wayangnya ini dilamar sebegitu romantisnya. Dan aku menoleh ke arah Karin, dia tersenyum mengangguk. Aku arahkan lagi pandanganku ke Devan. Dan mengangguk. Seketika semua orang bersorak, bertepuk tangan. Ada juga yang bersiul. Devan memelukku erat sampai rasanya aku kehabisan napas. Tapi aku bahagia.